Selamat malam, sahabat Kompas. Jumpa lagi dalam Halftime Break. Kali ini dalam edisi khusus menjelang Olimpiade Paris 2024. Dan kali ini saya tidak sendirian. Ada dua rekan yang sudah mendampingi saya, dan keduanya sosok penting dalam penampilan kontingen Indonesia di Olimpiade kali ini. Yang pertama, Mas Anindya Novian Bakri. Halo Mas. Sehat-sehat Mas Anin. Alhamdulillah. Chef de Mission kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Kemudian yang kedua, Bang Khairul Rizky Batubara. Mas. Ketua Dewan Pembina Anak Muda Amankan Nusantara, disingkat AMAN. Semoga medalinya juga aman. Jaya. Selamat malam Mas Khairul. Malam Mas. Sehat-sehat juga? Sehat alhamdulillah. Iya, baik. Kita mulai, Mas Anin. Terima kasih sudah hadir di Halftime Break talk show yang khusus tentang olahraga. Dan kemarin kami barusan menyelesaikan edisi tentang Piala Eropa, dan kali ini kita membahas tentang Olimpiade. Kalau bicara tentang latar belakang, Mas Anin, ini penunjukan sebagai chef de mission itu tentu bukan perkara yang ringan ya, karena ada tanggung jawab terkait prestasi, lalu bagaimana mengoptimalkan penampilan atlet. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang kepercayaan ini. Silakan Mas Anin. Pertama-tama ya paling tepat untuk menjawab sebenarnya yang nunjuk gitu ya, yaitu Presiden dari NOC Mas Okto, sama ya didukung oleh Menpora ya, Mas Dito ya. Nah tapi ya kalau saya waktu itu saya tanya aja, kenapa saya, ya kan, kalau alasan formalnya ya kan udah malang melintang di olahraga. Ya. Udah 2 termin di Aquatic Indonesia. Dulu namanya PRSI. Ya. Ya kan. Dan memang di dalam Aquatic Indonesia itu bukan hanya renang, tapi kan ada loncat indah, renang indah, water polo, open water dan lain-lain. Ya. Nah itu satu. Dan yang kedua juga kebetulan hubungan sangat baik pribadi dengan NOC, juga KONI, dan tentunya Menpora, Kementerian Olahraga. Jadi ya dalam konteks itu mereka ngerasa, dan nomor 3 ya dianggap ya mungkin bisa memberikan kontribusi kepada ya upaya untuk mensukseskan performa atlet di Olimpiade. Nah tapi yang non formalnya bercanda ya, ini kan Januari di tahun politik. Jadi semua itu pada sibuk, ya kan. Jadi banyak ketua-ketua cabur yang memang lagi sibuk berkampanye, ya kan. Dan nggak salah juga memang tahunnya untuk seperti itu. Nah kebetulan saya tidak ada aktivitas praktis di politik ya. Saya pikir-pikir, sempat mikir juga bangsa sebulan 2 bulan. Tapi akhirnya setelah juga didapuk seperti ini ya, ini suatu kehormatan. Dan memang semakin hari saya lihat satu sisi kok tugasnya lumayan tidak mudah ya. Tapi lain sisi banyak juga peluang-peluang untuk bisa membawa harum nama bangsa. Jadi ceritanya seperti itu Mas kira-kira. Oh baik. Jadi waktu itu sempat mikir-mikir itu mungkin berapa lama perenungannya Mas Anin? Sebelum akhirnya memastikan untuk sempat menjawab kehormatan ini. Disinggung di bulan November. Dan pikir-pikir deh. Waktu itu Presiden NOC bilang begitu. Sebenarnya oke, pikir, tapi ya nggak usah terlalu diseriusin juga, ya kan. Siapa tahu lupa. Nah, tapi akhirnya ditanya lagi di Januari, dan memang sudah dekat, kan tinggal berapa bulan tuh. Kalau dari Januari kan tinggal 6 bulan. Nah dari situ ya kita pikir udahlah, Bismillah aja. Bismillah. Kita jalanin karena memang atlet-atlet juga butuh perhatian khusus, dan tantangan juga berat. Dan Olimpiade ini kan bisa dibilang Premier League-nya dari multi event atau multi sports event di dunia. Jadi ya kita mesti benar-benar perkuat. Jadi intinya begitu Mas. Jadi kalau bisa lebih dijelaskan lagi seperti apa rentang tanggung jawab dari chef de mission Mas Anin?
Kan kalau chef de mission itu tentunya pimpinan delegasi untuk para atlet sebenarnya dan tim pendukung supaya bisa menghasilkan performa yang terbaik, medali lah. Ya. Ya. Jadi fungsi kepemimpinan, fungsi koordinasi sangat penting seperti yang tadi disampaikan. Yang kedua juga fungsi untuk menyediakan ya intinya supply chain. Jadi untuk akomodasi, logistik, lalu support tim dari pelatih, lalu juga fisioterapis, dokter gizi, psikolog dan segala macam lah. Kompleks banget ya. Lumayan. Nah, dan masih belum selesai. Dan yang ketiga juga ada aspek diplomasinya, karena kita pasti di dalam olahraga itu semuanya kita harap untuk lancar-lancar aja, tapi ada aja di sana sini dispute kan pasti. Apalagi kalau misalnya olahraga yang tidak terukur, yang subjektif, ya kan. Gantung juri ya, penilaian juri. Jadi aspek diplomasi, negosiasi itu juga mesti dikedepankan gitu kan. Dan yang terakhir juga aspek promosi. Gimana juga kita punya misi olahraga itu yang paling besar, tapi ada misi yang non olahraga, misalnya promosi kultur kita besar, sarana yang safe buat investasi dan lain-lain lah. Gimana juga kan bisa dibayangkan kita kan pimpinan G20 di tahun 2021 ya kalau salah. 2022. Yang di Bali ya waktu itu Bali, ya, dan itu sukses lah ya. Sukses. Nah, kan jadi negara besar lah. Nomor 15 terbesar di dunia. Lalu juga pemimpin di ASEAN, ya kan, di Asia Tenggara. Jadi kita mesti menggambar juga di dunia olahraga kita mempunyai potensi yang seperti itu. Ya. Nah, sejauh ini persiapan seperti apa ya, Mas Anin? Karena kan ini tahun-tahun yang nggak mudah ya kalau kita bicara geopolitik dunia. Barusan kelar dari COVID, tapi ada di beberapa sentral politik dunia itu ada ketegangan seperti itu. Nah, apakah misalnya nih ada uji tanding atau pemusatan latihan di luar negeri ada kendala, mungkin bisa diceritakan sedikit dari persiapan kontingen Indonesia? Ya, memang dari setiap olimpiade tuh ada ya tantangan-tantangan sendiri. Ya. Contoh yang paling puncak tuh yang kemarin waktu yang COVID kan ditunda setahun. Nah, jadi ya memang ya itulah juga serunya. Jadi nggak ada yang boring gitu kan. Ya. Nah, tapi saya berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan cabur dan juga cabang olahraga dan juga istilahnya para pengurusnya ya, untuk menyediakan atlet punya fasilitas dan juga memberikan semangat, kesempatan supaya atlet-atlet ini ya memberikan performa terbaik di Olimpiade. Dan ini terlihat bahwa tahun 2021 ada 9 cabang olahraga yang ikut. Sekarang 12 cabang olahraga, jadi artinya mengembang. Ya, ada peningkatan ya. Peningkatan. Nah, jumlahnya pun juga terbanyak dalam 2 dekade terakhir. Tentu kita nggak boleh besar hati, kita tahun 2021 nomor 55 di dunia. Nah, kita masih banyak mesti dikejar ya, apalagi negara besar kita 265 juta orang. Nah, tetapi ya inilah tanda-tanda bahwa kebangkitan sudah mulai terasa. Ya. Dan ini sejalan dengan upaya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, dan juga upaya kita mencapai Indonesia Emas 2045. Betul. Kan kalau 2045 itu kan sekitar 20 tahun dari sekarang. Jadi itu cukup tuh untuk membina suatu olahraga selama fokus, selama mempunyai strateginya yang jitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa menjadi chef de mission itu mengelola ekspektasi ya. Jadi harapan kita semua itu tentu kan pertama tradisi medali emas dipertahankan. Ya. Nah, kalau bisa tidak hanya 1 emas dan seperti itu. Tapi sebetulnya banyak pendatang baru yang baru pertama kali tampil. Jadi mungkin seperti apa pendekatan yang sudah dilakukan oleh Mas Anin untuk mengelola ekspektasi publik ini seimbangkan atau diselaraskan dengan atlet-atlet kita? Ya, saya rasa salah satu kunjungan ke beberapa media, termasuk sekarang ke Kompas, yaitu bukan saja untuk menyebarkan entusiasme, tapi juga untuk tadi memanage ekspektasi. Nah, bukan berarti kita nggak semangat, wah kita pengen mendapatkan medali sebanyak-banyaknya. Yeah. Tapi kita mesti ingat bahwa di Olimpiade ini
benar-benar sangat elit dan kompetitif. Jadi jumlah atlet yang qualified itu cuma 10.500 di dunia. Sehingga terkualifikasi aja udah bisa dibilang ya itu udah ada stripe-nya sendiri, udah ada bintangnya sendiri. Ya. Dan memang 10.500 itu nggak banyak ya. Dan Indonesia ada 29 dari itu semua. Nah, jadi kalau kita ke media kita mengatakan tolong dijaga ekspektasinya, tentu kita mempunyai harapan. Nah, tapi kan harusnya harapan-harapan itu mesti disertai dengan dukungan dan doa, dan bukan dengan justru memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, Betul. apalagi memberikan tekanan yang berlebihan. Malah jadi kontraproduktif. Saya rasa begitu. Atlet, ya. Nah, oleh karena itu kita mengatakan tolong silakan, atlet-atlet kita ini banyak yang pertama kali. Jadi tolong difiturkan keistimewaan mereka, dan di grup media Mas Kompas ini udah dilakukan. Tapi selain daripada itu juga ya kita ingin menyampaikan bahwa ya dari 12 ini ada beberapa cabang olahraga, misalnya 3 atau 4 yang dieluk-elukan bisa mendapatkan emas atau mendapatkan medali. Nah, ini istilahnya silakan kita mendukung, berdoa, tapi jangan juga terlalu euforia. Betul. Karena pertandingan belum dimulai kan. Ya. Nah, sedangkan juga kita mulai Olimpiade 26 Juli, penutupan 11 Agustus, kemungkinan medali-medali itu datangnya itu di beberapa hari terakhir. Karena final kan seperti itu. Jadi ya kita ini aja tetap stabil, tenang, fokus. Karena memang yang paling penting atlet ini nggak ada yang dipikirin lagi kecuali performanya. Performa, ya. Baik. Dan saya tetap selalu mengatakan bahwa ini performanya sangat dibutuhkan untuk sangat kompetitif, sangat tenang, karena saingannya ini negara-negara lain yang menganggap ini adalah ya suatu event bergengsi untuk membawa nama baik bangsa. Ya, betul. Ya. Nah, tadi sudah disinggung, terima kasih Mas Anin untuk analisis dan jawabannya. Tadi sudah disinggung terkait dukungan publik ya. Nah, ini saya ke Mas Khairul. Ya. Dukungan publik menjadi faktor yang krusial untuk penampilan maksimal atlet ya. Tapi tadi disampaikan bahwa dukungannya perlu proporsional ya. Jangan sampai berlebihan lalu menjadi kontraproduktif ya. Nah, ini mungkin Mas Khairul sebagai salah satu komponen masyarakat ya dengan aman itu mungkin bisa menyampaikan seperti apa dukungan yang ideal itu dari publik, dari organisasi masyarakat. Salah satunya mungkin dari sisi diaspora Indonesia. Silakan Mas Khairul. Terima kasih Mas. Jadi saya menjawabnya begini. Kalau mengenai euforia, secara teknikal itu cabur udah nyiapin ini untuk persiapan untuk pimpinan cabur dari KONI sudah mempersiapkan kesiapan atletnya. Ya. Untuk penyelenggaraannya sudah dibereskan oleh CDM. Untuk diseminasi informasinya itu media-media yang ada, salah satunya Kompas itu membuat euforia nih supaya masyarakat Indonesia ini aware nih ada Olimpiade Paris nih. Tapi untuk offline-nya, penggerakannya itu KBRI bersama komponen masyarakat, salah satunya Aman. Oh, baik. Jadi seperti kita hitung tadi itu total diaspora di Indonesia itu di luar itu sekitar 7 juta orang. Paris sendiri ada 5.000-an, 5.500 kalau nggak salah. Naik sedikit sebelah itu ada daerah Inggris itu 12.000, di sekitarnya ada Spanyol, Italia, di sekitar sama Paris itu ada 40 sekian ribu. Kalau total 60.000 orang lah. 10%-nya saja ini bisa bergerak offline di hari pertandingan. Kita bikin gini deh. 1:20 deh, satu atlet 20 supporter datang. Itu kan secara moralitas kan pemain itu jadi makin semangat. Serasa di rumah lah, di rumah lah. Yeah. Jadi komponen kita sebagai komponen diaspora yang ada di luar negeri, sebagai komponen bangsa, elemen bangsa yang di luar negeri itu, kita itu akan melakukan apapun untuk menyemangati atlet kita. Ini bukan masalah menang kalah, ini masalah nyemangatin elemen bangsa. Betul. Jadi ekspektasinya adalah maju aja terus, gas aja terus. Masalah hasil belakangan, gas aja dulu. Gitu. Nah, sejauh mana antusiasme dari kalangan diaspora Indonesia ini terkait tadi kan disebut bahwa jumlahnya ribuan dan mereka diminta untuk
hadir bahkan bila perlu lintas negara Iya. untuk ke venue atau ke gelanggang Olimpiade. Seperti apa antusiasme dari diaspora kita? Seperti pada umumnya multi event ya, itu orang Indonesia apalagi yang di luar negeri itu kan kekerabatannya tinggi ya, sangat sangat erat lah. Jadi ini sangat antusiasmenya sangat bagus, Mas. Jadi nggak usah khawatir lah, itu orang Indonesia setiap event pasti ada lah, pasti ada supporter yang akan teriak Indonesia, itu pasti ada. Apalagi sekarang lagi summer break. Jadi summer break, jadi awal Juli sampai akhir Agustus untuk Paris itu lagi summer break. Jadi mahasiswa Indonesia dan keluarganya bisa datang. Jadi selain KBRI tentunya sebagai pengelola warga Indonesia di sana, kita sebagai elemen masyarakat juga akan menghimbau supaya ayo rame-rame kita ramaikan. Paling ntar kita akan koordinasi sambil ngelihat cabur ini di lokasi mana, cabangnya siapa, atlet siapa. Nanti kita akan arahin ke sana. Informasi terkait jadwal pertandingan dan lokasi. Iya. Nanti kita akan merangkainya seperti itu. Gitu ya. Nah, masih tentang publik ya yang akan mendukung atlet-atlet kita itu, Gensi sebagai bagian dari warga Indonesia juga itu juga perlu didorong partisipasinya ya, dan pemuda ini Aman sebagai kelompok pemuda juga seperti apa tuh inisiatif untuk mendorong peran dari pemuda khususnya Gensi ini dalam pembinaan olahraga kita, termasuk penampilan atlet kita di Olimpiade. Mungkin bisa diceritakan Mas Bayu. Mengenai pembinaan atau penggalangan Gen Z ya, kalau saya menilainya itu karena media sudah kerja sama-sama nih. Media di nasional mendiseminasi informasi. Kan kalau sekarang kita lihat sedikit-sedikit buka TV isinya CDM, isinya Mas Anin kan. Gen Z itu kan orangnya gampang tertarik ke sesuatu hal. Jadi begitu melihat CDM itu yang di Indonesia pasti akan nonton nantinya. Asalkan TV-nya menyiarkan liputannya, highlight-nya, mereka kan terus tuh akan ngecek, ntar di sosial media ngecek. Kalau ada yang dapat medali pasti repost. Itu tingkat partisipasinya tinggi kalau Gen Z. Itu yang di Indonesia, yang di sana lebih lagi Pak. Makin tahu ada pertandingan Indonesia makin datang. Sama aja kayak dulu kita Asian Games, rame kita nonton. Bahkan di cabang olahraga yang kita tidak ngerti aja kita hadir kan. Apalagi ada orang Indonesianya. Jadi kalau dibilang partisipasi Gen Z, saya yakin akan lebih maksimal, terutama pada saat mereka lagi liburan ini sebenarnya. Betul. Jadi unsur nasionalisme ya, pasti yang harus dioptimalkan. Faktor itu ya, mendukung atlet itu sama dengan cinta tanah air gitu kan. Ya. Gimana Mas Anin, mungkin bisa ada perspektif dari sisi ini? Saya rasa bagus sekali ya itu, karena kadang-kadang kita suka lupa ya. Jadi terima kasih nih buat teman-teman Aman ya, bahwa ya kayak suatu inisiatif kampanye kan, ada above the line, ada below the line gitu kan. Above the line-nya dengan Kompas, below the line-nya dengan Aman misalnya gitu kan. One of that ya. Karena memang ya ketika lagi bertanding kan nggak bisa nggak butuh suara fisik yang memberikan semangat. Betul. Ya. Karena petarung-petarung kita ini, 29 atlet kita ini kan manusia gitu, bukan robot gitu. Jadi kalau disalamin, dilihat matanya atau disorakin, pasti kan naik moral, benar-benar naik moralnya. Dan tadi kita diskusi, memang belum tentu yang seedingnya nomor 1 di mana bulu tangkis, di bulu tangkis dan juga olahraga lain tuh pasti menang, belum tentu dapat emas ya. Berarti ada faktor lain kan, bisa karena doa, ya, karena tepukan tangan, atau kemampuan dari para pemimpin sekelilingnya, atau trainer, coach, atau pimpinan cabang olahraga memberikan semangat. Nah, jadi saya rasa sangat-sangat penting. Dan berikutnya juga, ini kan bukan hanya 29 atlet yang berjuang, tapi yang berjuang ini kan semuanya, pimpinan cabur, lalu juga official. Nah, jadi keterlibatan masyarakat, apalagi yang diaspora, itu sangat-sangat penting dan saya mengapresiasi banget. Dan apalagi student ini itu, karena kalau enggak bisa dipikirin mereka sekolah jauh di sana atau kerja jauh di sana, bagaimana lagi mereka bisa menjelmakan mereka punya atau manifestasikan mereka punya dukungan. Ya kan mesti ada event, mesti ada trigger gitu kan. Dan ini trigger yang menarik, apalagi untuk Merah Putih di event yang kasarnya dari 8 miliar orang di dunia, mungkin
ya 70%-nya nonton kali, ya kan. Nah, jadi saya terima kasih banget dan tolong digerakkan sebanyak mungkin, baik yang terkoordinir karena kepikiran, punya waktu, maupun tidak terkoordinir karena hal-hal seperti ini juga dibutuhkan komunitas-komunitas tertentu yang tanpa diundang pun datang mensupport ya atlet-atlet milik kita semua. Betul. Ya. Ya. Kembali ke Mas Anin tadi kan disebut bahwa Tokyo 2020 yang terselenggara 2021 itu dari 9 cabang olahraga ya atlet kita. Nah, sekarang 12 cabang olahraga, total 29 atlet. Kalau bicara sedikit menganalisis itu sebetulnya peluang Indonesia untuk tampil di panggung global itu sebetulnya kan cukup besar ya. Di cabang-cabang yang sebelumnya kita belum mampu meloloskan atlet, itu sekarang sudah lolos. Senam, kemudian panjat tebing, dan juga selancar ya, selancar ombak yang 2 kali tampil melalui Rio Waida. Nah mungkin bisa disinggung potensi atlet kita di panggung global seperti apa, Mas Hani? Pertama-tama tadi yang saya sampaikan, Mas, memang untuk bisa menjadi Olimpian aja itu udah suatu yang luar biasa. 10.500 di dunia yang dipilih selama 4 tahun gitu kan. Nah tadi atlet-atlet yang disampaikan benar sekali. Jadi ada pejudo perempuan yang pertama kali terkualifikasi, lalu juga pesenam atau gimnas yang pertama kali juga perempuan, lalu yang bersaing di nomornya Bernard untuk balap sepeda itu salah satu yang pertama kalau nggak yang pertama kali di Asia. Kita juga punya atlet yang sudah 5 kali, Mas Eko Yulio. Ya, jadi banyak sekali ya kan yang kita mesti apresiasi. Nah ini benar-benar kita mesti ketahui gitu. Yang kedua juga ini semua nih bagian daripada desain besar olahraga nasional, gimana tahun 2025, 20 tahun dari sekarang ya Indonesia kalau kita bisa harusnya 20 tahun lagi bisa top 10 ya ekonomi. Amin. Ya, amin, dan mudah-mudahan ya olahraganya paling enggak top 20 lah. Top 20 ya kan. Karena ya tadi kalau kita bercanda ada G20 di ekonomi, ada juga di olahraga. Ya. Nah, kayak apa chance-nya? Chance-nya ya semua mesti memperbaiki performa, mencapai yang terbaik. Tapi memang dari data ada beberapa yang banyak dielukan lebih daripada yang lain hanya karena data. Tapi sekali lagi bukan berarti data itu selalu benar, karena Olimpik itu banyak X factor-nya. Tapi banyak yang mendambakan badminton menghasilkan emas lagi seperti sebelum-sebelumnya. Yang kedua tentunya ada cabang baru nih, panjat tebing atau speed climbing. Harapan banyak karena ada 2 laki 2 perempuan yang terkualifikasi. Dan angkat besi juga terutama cabangnya Mas Eko dan juga 73 kilo, bukan berarti yang cabang 83 kilo perempuan itu enggak potensi, tapi ini bisa salah satu yang bisa menghasilkan medali. Dan saya rasa panahan mungkin kalau kita beruntung bisa juga. Nah ini semua nih patut kita lihat sama-sama, walaupun juga kita sadari bahwa masih ada lagi yang lain kan, kayak atletik, renang, menembak, dayung, judo, sepeda. Nah ini juga nggak boleh kita kesampingkan karena mereka itu bersaing. Nah apapun ini hasilnya ini merupakan barometer dari kemana kita mau pergi dan sudah di mana kita berada. Nah jadi ini nih bisa menjadi suatu sound check yang bagus. Yang bagus ya, ideal ya. Nah tadi disebut ada banyak X factor dalam menyiapkan atlet menuju Olimpiade. Itu mungkin bisa disampaikan beberapa tantangan terbesar dalam persiapan menuju Olimpiade. Yang pertama tentunya bagaimana mensupport atlet supaya bisa mencapai peak performance ya kan. Nah itu kan ngomongnya gampang tapi kenyataannya kan mesti benar-benar didesain. Nah desainnya dari mana? Dari latihannya termasuk juga recovery-nya. Lalu juga dari data analytics, terutama untuk data analytics bukan hanya diri sendiri tapi juga kompetitor. Lalu penting juga untuk dilihat dari aspek non teknis psikologisnya.
Karena setiap atlet itu mempunyai keperluan yang berbeda, ya kan. Ada yang tentunya menginginkan beberapa anggota keluarganya ikut, ada yang justru pengen gak ada yang ikut supaya bisa fokus, ada yang mendambakan suatu ya bonus yang seperti apa karena ada pikiran-pikiran tertentu, ada yang ingin jadi PNS gitu, macam-macam ini ya motivasinya. Nah, kita mesti pandai untuk mengenal, karena dengan begitu bisa memotivasi lebih banyak gitu. Nah, X Factor ini juga di dalam Chef de Mission ini kan ada tadi bicara aspek diplomasi. Nah, diplomasi ini kan ya antar negara gitu, tapi mereka juga pesaing kita. Nah, jadi benar-benar antara ya diplomasi dan persaingan itu mesti pandai-pandai, dan kita pasti akan bertemu di lapangan. Nah, terus yang kedua dari aspek ini kan ya kepemimpinan atlet gitu. Jadi ini juga bisa dibilang suatu hal yang tepat untuk memikirkan supply chain management. Ya kan, karena ya kan kita ini kan bicara hilirnya gitu, atletnya. Hulunya tuh yang dari pembinaan prestasi dengan cabang olahraga ke KONI dan lain-lain. Nah, ini benar-benar mesti dilihat dengan teliti dan mesti kerjasama, koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang istilahnya menaungi kita seperti NOC contohnya, National Olympic Committee. Kita juga berkoordinasi dengan baik dengan kementerian tentu. Dan tidak lupa dari sisi koordinasi yang terbaik itu adalah dengan pimpinan-pimpinan cabur dan juga KONI. Nah, ini koordinasi ini sangat penting karena hal kecil pun seperti akreditasi yang kelihatannya sudah jelas berapa yang kita punya, nggak kita punya, ini benar-benar mesti dibicarakan secara terbuka dan baik. Jadi ya lumayan lah. Dan itu semua intinya tujuannya satu, gimana jangan membuat atlet jadi kepikiran lah. Jangan terlalu terbebani ya. Nah, ini kan kalau dilihat analisisnya itu kita punya potensi yang besar ya di panggung dunia, jumlah atlet lebih banyak dan cabang yang lebih banyak. Itu menurut Mas Anin seperti apa rencana ke depan untuk mempertahankan pencapaian siklus Olimpiade? Artinya memang atlet tuh harus berpikir Olimpiade kan, level dunia. Jangan hanya puas meraih medali emas di SEA Games katakanlah seperti itu. Nah, seperti apa menurut Mas Anin visi ke depan untuk mempertahankan pencapaian di Olimpiade ini? Nah, saya rasa angka data analytics persiapan udah maksimal. Nah, sekarang tinggal mentalnya mesti kuat. Ya, tadi dibutuhkan dukungan yang di luar teknis, termasuk supporter, ya kan. Dan juga ya suka nggak suka, ya ini ada game of luck-nya juga, ya kan. Jadi karena persiapan sudah siap, justru yang penting recovery-nya, tapering-nya, gitu-gitulah. Nah, yang kedua adalah aspek psikologisnya, mentalnya. Nah, ini mesti benar-benar kita bina, kita asah, kita dukung. Dan juga mungkin salah satu cara yang terbaik adalah jangan terlalu banyak dipusingin gitu. Let them be gitu. Dan yang ketiga ini juga ya saya selalu bilang tim doa juga mesti kuat juga. Karena gini-ginian ada nih. Ya gimana enggak kalau kita speed climbing bedanya ya 0,1 kadang-kadang atau 0,1 gitu. Ya kan? Banyak yang olahraga seperti itu terukur. Game of luck ya, betul. Saya mungkin ke Mas Ferel lagi sebagai salah satu bagian dari publik yang tentu menginginkan prestasi terbaik di panggung olahraga nasional kita. Seperti apa harapan pribadi Mas Ferel untuk atlet-atlet kita yang akan berlaga di Olimpiade sebagai panggung akbar olahraga internasional ini? Harapan saya pribadi harapan saya pribadi sebenarnya atlet itu sudah berperang kok untuk meningkatkan prestasinya. Kan kalau harapan saya sih sudah jalankan saja. Atlet pasti akan melakukan yang terbaik, gak usah dipikirin hasilnya gimana. Kalau saya pribadi jalanin aja yang terbaik, biarkan sisanya suara-suara yang buruk gak usah didengerin. Kita supporter akan bantu apapun hasilnya dari pinggir lapangan.
Betul. Jadi kalau bisa ambil kesimpulan, atlet itu sampai ke tahap Olimpiade itu udah pemenang lah, semuanya udah pemenang. Ya. Jadi apapun hasilnya mereka tetap pemenang. Dapat medali apa tidak itu bonus lah. Ya. Jadi tetap berjuang hati Indonesia. Kita supporter akan selalu ada di sekitar kalian, itu saja. Ya. Menarik. Artinya ketika kita ingin atlet berprestasi maksimal, tapi kadang apa yang kita berikan itu malah bisa efek negatif terhadap mereka karena saking semangatnya. Nah, itu muncul seringkali di medsos dan sebagainya. Nah, mungkin pandangan dari Mas Khairul sebagai publik, apa mungkin yang bisa dilakukan oleh warga untuk menjamin bahwa gemuruh di medsos tidak kontraproduktif ya? Mungkin ada sedikit perspektif, Mas Khairul. Media sosial itu media bebas, Mas. Jadi kalau yang positif pasti mereka orang yang mengerti proses. Jadi apapun hasilnya, karena mereka ngerti proses, pasti hasilnya positif obrolannya. Yang negatif biasanya orang yang berpikir orientasinya pada hasilnya saja, tidak sesuai sama hasilnya, mereka merasa itu underperform. Jadi pintar-pintar aja kita. Jadi kalau kita itu berharap sih media utama, media besar itu memberitakan yang positif saja. Nanti yang medsos yang negatif akan tertutup sendirinya kok. Baik, ya. Sepakat. Jadi aman sebagai salah satu unsur organisasi masyarakat akan mengupayakan ya pesan-pesan kondusif di media dan media sosial. Baik. Dan tentunya di lapangannya juga. Ya, tentu di lapangannya. Kita tunggu teriakan Indonesianya. Mantap. Mas Anin, ini mungkin tadi sudah disebut bahwa ada banyak tantangan, tapi mungkin ada pengalaman pribadi yang sejauh ini menimbulkan kesan tersendiri ya dalam menyiapkan kontingen menuju Olimpiade. Yang juga perlu diketahui oleh publik terkait proses itu tadi, bahwa atlet itu tidak melulu instan langsung lolos ke Olimpiade, tapi ada proses-proses yang menyertai. Jadi mungkin ada sedikit kisah yang menarik, pengalaman pribadi. Ya, pertama-tama saya pengen merasakan jadi atlet sok-sokan lah. Saya pikir paling penting kalau menasehati atlet, memimpin atlet ialah kita mencoba merasakan menjadi atlet. Jadi tanggal 10 Agustus ya saya akan mencoba lari maraton. Setelah 5 tahun saya nggak melakukannya. Sudah confirm akan lari ya? Atlet ke-30 sebenarnya. Oh iya. 30. Nah ini saya nggak peduli dengan waktu. Ya saya hanya berharap ya finish strong. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah gimana kita ikut rutin kehidupan atlet dengan segala macam excitementnya. Dengan latihan kan excitement kerja kerasnya. Jadi setiap hari mesti latihan atau ada hari yang istirahat malah latihan mobility, flexibility segala macam. Tapi ialah mengerti suara hati atlet gitu. Nah ini salah satu pengalaman yang ya behind the scene tapi ya masyarakat jadi tahu juga ya. Nah yang kedua juga ini Olimpik suatu hal yang baru buat saya. Saya sudah pernah ke SEA Games, memimpin atlet, renang, Asian Games juga tentu, tapi belum pernah ke Olimpik. Nah jadi ini juga suatu hal yang baru yang saya benar-benar harus belajar. Yang paling bagus ialah ya bertanya saja sama orang yang sudah pernah. Jadi saya benar-benar bicara dengan banyak atlet-atlet Olympics dari Indonesia untuk seperti apa. Nah, waktu saya di Inggris misalnya, saya cari waktu ketemu chef de missionnya dari Inggris. Kita bilang kita kan nggak bersaing, ya kan? Ya, untuk sekarang oke lah. Nah, jadi ya kita belajar dari mereka apa nih cara penanganan yang bekerja buat Anda. Nah, lalu juga ya kita juga melakukan pendekatan tadi, diplomasi koordinasi dengan NOC-nya Perancis. Datang ke sana ya istilahnya tak kenal tak sayang kan. Kayak kita main di rumah orang walaupun seperti apa ya yang sudah pernah ketemu muka sama salaman ya pasti jadi beda ya. Beda. Jadi kalau nanti ada tadi ya dispute manajemen atau ada isu yang mesti di-escalate, paling nggak kita udah pernah ketemu. Ya kan? Nah jadi itu hal-hal yang istilahnya mesti selalu dibina, dan itu kita sudah bina memang dari
beberapa bulan yang lalu sejak penunjukan. Jadi kemanapun saya pergi di luar negeri, ya saya coba temui untuk ya belajar aja dengar. Lalu juga kalau ke Perancis, ya kebetulan ke sana, ya bahkan saya juga di sana tuh saya datangi sendiri yang sudah yang belum jadi tempat-tempat kayak saya pengen tahu Athletes Village sampai di depannya nggak boleh masuk, ya kan. Tapi yang penting pengen nginjekin kaki kayak apa sih, gitu kan, berapa jauh sih, gitu kan. Kan kadang-kadang kan yang gitu-gitu nggak bisa dibeli dengan video dan juga Laporan Google biasa. Map gitu, nggak bisa gitu. Terus abis itu pengen tahu berapa jauh dari Athletes Village untuk pergi ke rumah Garuda, itu tempat untuk recovery, data analysis, logistik. Nah akhirnya kita lihat wah ini nggak boleh terlalu jauh, deket susah karena kan udah penuh, semua orang udah dipakai tempatnya, jangan terlalu jauh. Dan juga jangan rely kepada public transportation, hal-hal kecil gitu. Jadi kita pikir tempat yang mesti 15 menit bisa naik sepeda gitu. Nah hal-hal gitu tuh yang ya mesti dipikirkan gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat. Baik butuh terapis, butuh dokter, butuh makanan. Makanannya udah bosen makan kentang kali atau apa gitu kan. Kita nggak tahu kan. Makanya apresiasi gitu sama si Dem tuh Paul, karena perang itu perang logistik soalnya. Betul. Perang hotel, perang transportasi. Iya. Susah loh. Kan? Terbayang betapa kompleksitasnya Kompleksitasnya tinggi. Masalah selera juga di sana kan, harus sesuai selera kita kan. Iya. Dan saya kadang-kadang tuh semakin banyak ngobrol begini kok saya pikir lumayan juga ya kerjaannya ya. Tapi saya pikir udahlah jalanin aja lah udah. Banyak teman-teman yang ahli juga kan, kita nggak sendiri. Betul. Satu tim ini kan kita satu kontingen 99 orang, termasuk atlet, pelatih, official dan segala macam. Jadi we're not alone lah. Kita good teamwork. Dan diaspora di sana kok. Diaspora sama. ya. Begitu dengan 60.000, 10%-nya 6.000, wah kita kayak backingannya kuat. Backingannya kuat ya. Mas Daniel mungkin terakhir itu apa yang ingin disampaikan kepada remaja Indonesia atau pemuda Indonesia yang ingin atau bercita-cita menjadi atlet atau terlibat dalam manajemen olahraga atau berkarir di dunia olahraga, mungkin ada pesan-pesan khusus? Makasih Mas. Satu, menurut saya olahraga itu sudah menjadi industri. Jadi kalau teman-teman Anda semua, adik-adik, anak-anak ingin menjadi atlet, mudah-mudahan bukan saja bisa berhasil semasa mempersiapkan jadi atlet puncak atau atlet elit, tapi juga sesudahnya ini bisa menjadi industri untuk istilahnya berkarir. Nah, nggak usah jauh-jauh, saya beberapa waktu yang lalu ketemu Duta Besar Hungaria menanyakan mau nggak salah satu universitas kita untuk kerjasama untuk fakultas sports management sama sports performance gitu. Nah, artinya hal-hal seperti ini akan menjadi suatu industri besar dengan ekosistemnya. Nah, tapi satu yang saya titipkan, mau jadi atlet bagus, Indonesia butuh banyak atlet untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi jangan lupa edukasi tetap, biar ada pilihan. Dan juga kan namanya manusia, atlet nggak bisa selamanya gitu kan. Nah, terus yang kedua ya juga pastikan mendapat support dari keluarga ya. Karena keluarga itu ya gini deh, kayak atlet renang itu Mas, ya kita tahu lah atlet yang lain juga sama. Itu subuh udah mesti di kolam gitu kan. Kenapa? Kalau sambil sekolah kan misalnya mulai jam 5 latihan 1,5 jam, mandi jam 7 udah mesti di sekolah. Jadi benar-benar mesti mendapatkan support daripada orang tua atau ya sekelilingnya gitu kan, dan termasuk sekolahnya sendiri. Dan yang ketiga ya mesti berpikir kuat dan long game gitu, karena ya dalam hidup apalagi dalam olahraga itu udah naik turunnya. Tapi jangan takut. Katakanlah gini, kita atlet golf udah selesai jadi atlet, ya paling nggak bisa jadi pelobi yang ulung gitu. Contoh ya kan. Nah, terus ya tadi sepak bola ya biasa kan, tadi pemain jadi pelatih, tadinya pelatih jadi masuk manajemen dan lain-lain lah. Nah, ini akan lebih terbentuk lagi, sepak bola udah menjadi industri, basket pelan-pelan akuatik, saya yakin juga martial art gitu kan, dan lain-lain gitu ya, karena memang semua orang sehabis COVID ini kayaknya orientasinya ingin lebih sehat. Karena lebih sehat itu bisa lebih murah, lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Dan juga nggak enak lah sakit, kalau bisa dicegah kan lumayan kan. Baik,
Terima kasih Mas Hanin. Iya. Mungkin terakhir dari Mas Fairel, sebagai bagian dari kalangan yang peduli olahraga, mungkin ada himbauan atau pesan kepada kalangan supporter Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di luar negeri yang tadi jumlahnya puluhan ribu. Himbauannya sih tidak terlalu banyak ya. Cuman kita memiliki saudara kita itu ada 29 orang, ditambah official totalnya 99 orang yang berjuang membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Apapun hasilnya, kita sebagai diaspora, sebagai keluarga mereka di luar negeri, harus support dengan sungguh-sungguh. Apapun hasilnya lagi, saya meng-highlight 2 kali, apapun hasilnya, mereka tetap keluarga kita, mereka tetap bangsa kita, dan mereka membawa nama baik bangsa kita. Jadi, saya menghimbau teman-teman diaspora yang ada di luar negeri, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, Indonesianis yang ada di luar negeri, ayo sama-sama kita hadir, kita dukung atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Itu aja. Mantap sekali, Mantap. keren sekali Mas Wah, Hanin dan keren. Mas Fairel. Ya. Demikian sahabat Kompas, halftime break edisi kali ini menjelang Olimpiade Paris 2024. Semoga kita semua berdoa, semoga kontingen Indonesia mempertahankan tradisi emas, bahkan kita mendoakan semoga lebih dari 1. Amin. Amin. Dan kita semua juga berbahagia sebagai bagian dari masyarakat terhadap prestasi atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Sampai bertemu lagi di halftime break edisi berikutnya. Kami, Anak Muda Amankan Nusantara atau AMAN, adalah organisasi think tank berbasis diaspora. Kami sampai hari ini telah mencapai the only one and first net zero organization di Indonesia. Tekad kami adalah untuk membangun dan memberdayakan para diaspora Indonesia dimanapun mereka berada untuk ikut serta dalam pembangunan dan juga menjalankan visi dan misi untuk Indonesia Emas 2045 dan selebihnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kembali membangun tanah air. Kami mengajak seluruh anak muda Indonesia dimanapun berada. Mari, cintailah bangsamu, cintailah negaramu. Salam diaspora.